Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Fasya Fadila, NIM 17 05 52 0254. Program studi Akuntansi Universitas di Kubang, Semarang. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Audit Investigatif dengan judul Peran Auditor Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan. Materi yang akan kita bahas antara lain, yang pertama ada fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Yang kedua ada teori kecurangan, yaitu Diamond Theory. Yang ketiga ada komponen pengendalian internal. Yang keempat ada peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Dan yang terakhir ada kompetensi internal auditor. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Pada materi fenomena yang berkaitan dengan kecurangan, salah satu fenomena yang terjadi adalah kasus fraud pada PT Waskita Karya. PT Waskita Karya atau Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan yang membidangi usaha jasa konstruksi, industri, realty, dan perdagangan. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012, yaitu dengan kode saham WSKT. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market cap terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Kasus yang terjadi pada PT Persero Waskita Karya yaitu kasus manipulasi laporan keuangan Waskita Karya dilakukan sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan untuk fraud ini, yaitu seperti manipulasi laporan keuangan, overstate, penggelembungan, markup, kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik atau KAP. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kelebihan pencatatan pada laporan keuangan tahun 2004 hingga 2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama. Dan kemudian
meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Dalam laporan tahun 2008, diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar. Nilai 5 miliar tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak ini sebesar 13,8 miliar. Namun, pada akhir tahun 2005, terdapat pekerjaan tambah kurang senilai 3 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi. Nilai kontrak sebesar 33 miliar 998 rupiah. PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progres tersebut sebesar 2 miliar. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kemudian, kontrak itu diputus oleh Pemda Batanghari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dikarenakan ada kasus pergantian bupati. Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai, dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005. Tahun 2005, nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar 1,6 triliun. Dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya, tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi, PT Waskita Karya harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Salah satunya yaitu dengan melakukan restrukturisasi. Perusahaan ini memiliki prospek yang baik ke depannya. Apabila perusahaan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ada teori kecurangan, yaitu Diamond Theory. Teori kecurangan yaitu Diamond Theory. Pada tahun 2004, muncul sebuah teori fraud yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson. Teori yang mereka temukan dikenal dengan fraud Diamond Theory. Teori fraud Diamond merupakan penyempurnaan teori dari fraud triangle. Teori fraud Diamond menambahkan elemen kapabilitas atau kemampuan dalam kurung
capability sebagai elemen keempat selain elemen tekanan dalam kurung pressure, kesempatan dalam kurung opportunity, dan pembenaran dalam kurung rationalization. Menurut Wolfe dan Hermanson, penipuan adalah kecurangan yang tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Berikut ini ada gambar diamond theory yang terdiri dari insentif, opportunity, rationalization, dan capability. Berikut ini penjelasan dari keempat elemen tersebut. Yang pertama ada insentif atau dorongan. Insentif merupakan suatu dorongan yang timbul karena adanya tuntutan atau tekanan yang dihadapi oleh seseorang. Insentif dapat memicu terjadinya kecurangan, seperti keserakahan yang mengakibatkan tekanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Elemen selanjutnya yaitu ada opportunity atau kesempatan. Opportunity adalah suatu kesempatan yang timbul karena terdapat kelemahan pengendalian internal organisasi atau perusahaan dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Opportunity dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seorang fraudster atau orang-orang yang melakukan kecurangan mengetahui kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Elemen selanjutnya yaitu ada rationalization atau pembenaran. Rationalization adalah kondisi atau pelaku kecurangan mencari suatu pembenaran terhadap tindakan yang dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang cepat. Elemen yang terakhir yaitu ada capability atau kapabilitas. Merupakan sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan melakukan suatu tindakan kecurangan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal. Pengendalian intern diartikan sebagai sistem, struktur, atau proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi Perusahaan, manajemen, dan personal lain, yang dimaksudkan untuk menyediakan jaminan tentang pencapaian tujuan pengendalian melalui pengelompokan keefektifan dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, kesesuaian dengan hukum, dan peraturan. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen menjalankan bisnisnya dan terintegrasi dengan proses manajemen. Walaupun komponen-komponen tersebut dapat diterapkan kepada semua entitas, perusahaan yang kecil dan menengah dapat menerapkannya berbeda dengan perusahaan besar. Dalam hal ini, pengendalian dapat tidak terlalu formal dan tidak terlalu terstruktur. Namun, pengendalian internal tetap dapat berjalan dengan efektif.
Berikut ini ada komponen pengendalian internal, yaitu terdiri dari 1. Lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activities. Yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Dan yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Komponen yang pertama yaitu ada lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan dan standar perilaku yang diharapkan. Lingkungan pengendalian terdiri dari 7 subkomponen, yaitu yang pertama ada filosofi, manajemen, dan gaya operasi, yaitu sikap dan kesadaran manajemen akan pentingnya pengendalian intern perusahaan. Yang kedua ada integritas dan nilai-nilai etika. Komponen ini berkaitan dengan masalah perilaku. Perusahaan harus membuat suatu pernyataan yang dijadikan standar perilaku dan etika yang harus dijalankan oleh semua orang dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu ada komitmen terhadap kompetisi. Perusahaan harus memiliki karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada Dewan Direktur dan Komite Audit Perusahaan. Komite Audit Perusahaan melaksanakan tugas pemeriksaan sehingga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi dan membuat langkah-langkah untuk perbaikan pengendalian perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada penyerahan wewenang dan tanggung jawab. Maksudnya adalah setiap karyawan diberi wewenang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan proporsinya dan adanya kejelasan mekanisme pertanggungjawaban. Yang terakhir yaitu ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan masalah rekrutmen, orientasi, training, motivasi, evaluasi, promosi, kompensasi, konsultasi, dan perlindungan karyawan. Komponen selanjutnya yaitu adalah penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses,
dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Dengan demikian, penilaian risiko menjadi landasan bagi pengelolaan atau manajemen risiko. Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mempertimbangkan risiko yang muncul akibat beberapa kondisi yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Komponen selanjutnya yaitu ada aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas dalam mencapai tujuannya. Aktivitas-aktivitas pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui satu set kebijakan dan prosedur dalam kurung, misalnya prosedur operasi, standar atau SOP. Untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, aktivitas pengendalian diimplementasikan agar risiko-risiko khusus dapat diidentifikasi selama penilaian risiko. Ada dua subkomponen yang berkenaan dengan aktivitas pengendalian, di antaranya yang pertama ada aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pelaporan keuangan, yaitu adalah penggunaan dokumen bernomor urut, pembagian tugas, orientasi, ukuran keamanan yang memadai, penilaian kinerja yang independen, dan kesesuaian jumlah yang dicatat. Selanjutnya ada aktivitas yang berhubungan dengan proses informasi, yaitu seperti pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Halaman selanjutnya yaitu ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melakukan tanggung jawab mereka. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakannya dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Komponen ini terdiri dari sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan dan bagaimana mengkomunikasikan informasi tersebut. Elemen yang terakhir yaitu ada pemantauan atau monitoring. Sistem pengendalian internal perlu diawasi. Sebuah proses untuk menentukan kualitas performa sistem dari waktu ke waktu. Proses ini terselesaikan melalui kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi yang terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Pemantauan adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.
Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu, dan pengambilan tindakan koreksi. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah adalah penilaian periodik atas semua atau sebagian pengendalian internal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh personal internal atau oleh pihak luar seperti kantor akuntan publik. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Internal auditing adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercaya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan dalam kurung akuntansi perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan dalam kurung manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai yang diaudit. Tanggung jawab internal auditor dalam pencegahan, pendeteksian, dan menginvestigasikan perbuatan kecurangan memegang peranan penting dalam mendukung penerapan good corporate governance. Efektivitas peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan sangat tergantung pada besar kecilnya status kewenangan yang dimiliki dan mekanisme pelaporan hasil investigasi kecurangan yang dapat dijalankan. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya, dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang keenam, menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa internal auditor adalah memiliki peranan dalam pencegahan kecurangan atau fraud prevention, pendeteksian kecurangan atau fraud detection, dan penginvestigasian kecurangan atau fraud investigation. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kompetensi
internal auditor. Kompetensi internal auditor. Auditor harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi dalam kurung ciri khas, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan, atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul atau superior performer di tempat kerja. Kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Kompetensi audit internal menjadi sangat penting sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kompeten memiliki pengertian bahwa auditor internal harus memiliki keahlian di bidang audit dan mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang yang diauditnya. Kompetensi auditor merupakan kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama pendidikan profesional berkelanjutan atau continuing professional education. Ada beberapa komponen dari kompetensi auditor, yaitu mutu personal, pengetahuan umum, pengalaman, keahlian khusus, kecermatan profesional, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan atau PPL. Yang pertama ada mutu personal. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti berpikiran terbuka atau open-minded, berpikiran luas atau broad-minded, mampu menangani ketidakpastian, mampu bekerja sama dengan tim, rasa ingin tahu atau inquisitive, mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, serta menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif. Selanjutnya ada pengetahuan umum. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis atau analytical review, pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik. Selanjutnya ada pengalaman. Cukup beralasan untuk mengatakan bahwa pengalaman dalam fungsi audit internal, proses perusahaan secara umum, dan unsur-unsur yang serupa dalam peran sebelumnya dapat membantu auditor menjadi efisien. Seorang karyawan yang berpengalaman akan cenderung memiliki keunggulan atas karyawan baru. Etika menganalisis isu-isu penting untuk pemeriksaan di audit internal. Selanjutnya ada keahlian khusus. Keahlian khusus yang harus dimiliki seorang auditor antara lain yaitu
keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca dengan cepat, statistik, keterampilan mengoperasikan komputer, serta kemampuan menulis, dan mempresentasikan laporan dengan baik. Berikutnya ada kecermatan profesional. Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan layaknya seorang auditor internal yang prudent dan kompeten. Dan yang terakhir ada pengembangan profesional yang berkelanjutan atau PPL. Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Pengembangan profesional yang berkelanjutan atau PPL sendiri dapat dilakukan dengan menjadi anggota, berpartisipasi, dan menjadi relawan di organisasi profesional, mengikuti program pelatihan, penyelesaian pendidikan perguruan tinggi, serta keterlibatan suatu proyek penelitian. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.